bahwa ihsan, sering saya sebut, Allah sematkan pada diri kita iman, Islam, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Ini memang apa? Memang tiga komponen yang tidak boleh dipisahkan. Mengenal Islam akan menumbuhkan keimanan. Kalau sudah dua-duanya saling terkait erat akan membuahkan ihsan. Untuk mendapatkan kebahagiaan, ini yang saya lanjutkan dari yang keempat, Bapak, bahwa untuk mencapai kebaikan yang sempurna diperlukan ikhtiar dan doa. Doanya sudah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya itu saja. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan yang baik di dunia, dan berilah pada kami kehidupan yang baik di akhirat, dan jagalah kami dari api neraka. Ini cita-cita kita semua. Maka kembali pada nomor satu, harus mempunyai visi dan misi hidup. Kalau belum punya, silakan mulai nanti sepulang dari sholat isya sudah mencanangkan mau dibawa kemana kita, diri kita ini mau dibawa kemana. Lanjut yang kelima, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka seseorang harus berbuat ihsan. Kemarin baru sampai ihsan ini, Pak. Dan menjauhkan diri dari perbuatan yang merusak. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik kepada Allah dalam bentuk takwa. Berbuat baik terhadap manusia dalam bermuamalah. Dan berbuat baik kepada makhluk Allah yang lain dalam rangka memelihara lingkungan, memelihara makhluk Allah, hewan misalnya, dengan cara tidak menyakiti, dengan cara tidak membunuh, dengan cara tidak menganiaya misalnya. Kemarin sampai ini. Dan Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu, pada ayat selanjutnya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan apa saja, Pak? Termasuk kerusakan bermuamalah. Dan ini sudah muamalahnya luar biasa, Pak. Silaturahimnya luar biasa. Yang kemarin saya sebut, apabila ada salah satu dari jamaah yang sakit, maka kita merasakan. Lanjut pada yang kita bahas hari ini adalah bahwa ihsan, sering saya sebut, Allah sematkan pada diri kita iman, Islam, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Ini memang apa? Memang tiga komponen yang tidak boleh dipisahkan. Mengenal Islam akan menumbuhkan keimanan. Kalau sudah dua-duanya saling terkait erat akan membuahkan ihsan, sifat-sifat baik itu. Sifat baik itu mesti dilandasi iman, dilandasi percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang ateis itu berbuat baik, tidak mungkin, Pak, kecuali mencari keuntungan.
Orang yang tidak bertuhan itu tidak mungkin akan berbuat baik, kecuali hanya satu tujuan mereka, mencari keuntungan. Tidak mungkin orang munafik itu berbuat baik, kecuali dalam kebaikan itu ada rasa beruntung. Sehingga iman ini, kalau kita sudah percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, maka mesti berbuat baik. Ada batu kita singkirkan, berbuat baik. Ada tetangga sakit kita besuk, kita doakan. Ya. Ada seorang hamba yang kelelahan, kita bantu, kita tolong, dan lain sebagainya. Mesti. Dan sifat-sifat apatis itu tidak ada di dalam orang Islam. Sifat masa bodoh tidak mungkin ada pada orang beriman. Sifat dari masa bodoh tidak ada pada orang ihsan, yakin. Lah, secara istilah, Bapak, izinkan saya minum dulu ya, Bapak. Sehari tidak minum ini. Bismillah. Secara istilah, ihsan itu diartikan kesadaran seorang manusia bahwa segala hal yang ia lakukan itu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ia meletakkan diri bahwa muraqabah atau pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga keyakinan ini seolah-olah kita selalu melihatnya. Tanda bahwa kebesaran dan eksistensi itu keberadaan Allah dimanapun kita berada. Contoh, Pak, penjenengan dahar ini, kalau penjenengan ihsan, minimal membaca basmalah, yakin aku, sing ora mesti lali. Karena keimanan, keihsanan kita tebal, maka ditambah dengan doa sebelum makan. Begitu. Ya lah, mesti ditambah. Ketika penjenengan safar, minimal basmalah. Lebih panjangnya mesti ada lagi. Ketika penjenengan ke kamar mandi, minimal basmalah. Tapi karena keihsanan penjenengan, mesti ditambah dengan doa-doa yang sudah ditentukan di dalam hadis. Ini pertanda bahwa kita dalam pengawasan atau seakan-akan diawasi oleh Allah. Allah berada di tengah-tengah kita. Begitu, Bapak. Eksistensi Allah itu ada, dan kita hadir. Ketika Bapak sholat, Bapak harusnya percaya bahwa itu dialog kita dengan Allah. Pada tahiyat, pada Al-Fatihah saja, ihdinas siratal mustaqim, jelas. Berilah saya petunjuk ke jalan yang lurus. Ini adalah permintaan kita kepada Allah. Kalau kita minta kepada Allah berarti komunikasi. Pada tahiyat akhir atau tahiyat awal, atahiyatul lillah wassalawatut thayyibatun. Di samping itu kita berdialog dengan Nabi. Ini sehingga ketika Bapak atau saya kita semua sudah menjalankan sholat, maka ini Inna sholati anil fahsya'i wal munkar, itu betul. Ketika orang sudah menjalankan sholat dengan baik, maka tidak mungkin akan berbuat munkar. Karena apa? Komunikasi terus dengan Allah. Komunikasi terus dengan Allah. Tidak mungkin akan berbuat munkar. Lah nek wong wis sholat kok ijek berbuat munkar,
tanda tanya itu sholatnya. Lupa amanah, itu sholatnya dipertanyakan. Karena muncul di dalam sholat muncul keisanan. Ini kok ketika sudah sholat tapi masih menjalankan hal-hal yang tidak penting gitu aja, tidak penting, maka sholatnya juga dipertanyakan. Saya itu Pak sekarang, maaf kata Pak, sorry to say, saya itu sudah menghindari berpergian yang tanpa tujuan pasti, tanpa tujuan karena Allah, sudah menghindari itu. Jadi misalnya di dalam diri saya itu ada satu komunitas namanya piknik kuliner. Kalau bukan karena Allah saya tidak akan pergi. Nah, karena tadabbur saya pergi ikut. Tapi kalau hanya sekedar saya tidak mau. Sudah. Termasuk di sini nih, keisanan kita ini sudah diperlihatkan bahwa kita bersilaturahmi. Begitu Bapak. Lanjut Bapak. Ini Allah berfirman dalam satu penggalan ayat Al-Qasas ayat yang ke-77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini sudah, ini tadi ya. Ini sudah. Maaf. Ini apa Pak? Saya tanya Pak sekarang. Saya tanya Pak. Waktunya masih. Ketika Bapak ditanya oleh seseorang, tetangga, saudara, melalui HP, ditanya tentang bangunan, misalnya, Bapak menerangkan mesti, oh bangunan saudara masih mengerjakan atap. Pengerjaan atap ini kira-kira memakan waktu 12 hari. Penjenengan ini dengan jujur-jujur Pak, menerangkan ini dengan jujur-jujur, padahal sejawat atau teman atau saudara penjenengan itu tidak kelihatan, tapi begitu meyakinkan penjenengan itu, seakan-akan apa? Dilihat oleh yang bertanya. Masuk akal tidak Pak? Ketika kita berkomunikasi dengan Allah dalam sebuah kebaikan, ya seperti ini, kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita akan berbuat hal-hal yang tidak kita inginkan, bergejolak hati kita, yakin bergejolak hati kita. Kemarin saya contohkan, kencan dengan seseorang ke Kartosuro. Penjenengan baru saja berangkat dari Mojosongo. Penjenengan sudah katakan, ya saya sudah sampai Kleco, gitu kan. Padahal nembean, ini hati penjenengan mesti bergejolak. Karena sifat-sifat bohong yang tidak ada, sifat-sifat dusta yang tidak pernah ada pada diri kita. Ini. Maka saya ulang, bahkan karena yakinnya ia dilihat Allah, akhirnya seolah-olah ia seperti melihat Allah dimanapun ia berada. Termasuk ketika kita sholat. Ini muncul karena apa Pak? Karena keihsanan kita, karena kebaikan kita. Hal ini berdasarkan pada satu hadis, wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, apa jawab beliau? Jawab beliau, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu.
seakan-akan melihatnya. Begitu bukan hanya kusuk pada takbirnya saja. Takbirnya panjang, kayak di Baitur Rahmah. Itu takbir terpanjang di Mojosongo. Tenan itu. Wow, ini terpanjang benar. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kusuk di dalam takbir. Melihat bahwa kita berucap atas nama kebesaran Allah itu betul-betul didengar oleh Allah. Nah, inilah Bapak bukti, ya, bukti bahwa kita berada di dalam pengawasan Allah itu adalah ketika Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masriqu wal maghribu fa'inama yuwalu fasama. Tidak kelihatan ini Pak. Wajahullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya. Ngopo kok disebutkan wal masriki atau masriku dan maghrib, timur dan barat. Ini masih bukan berarti ketika kita menghadap ke selatan seperti ini tidak diawasi oleh Allah. Ketika kita menghadap ke utara tidak diawasi oleh Allah. Tapi di sini Allah katakan, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Tampakkanlah. Maka ketika akan yakin Pak, kalau boleh mengingat masa lalu Pak, saya itu nakalin secara hukum. Itu ketika akan berbuat kenakalan, toleh kanan kiri, itu sebenarnya bukan noleh apakah di situ ada orang atau tidak, menoleh pada hati nurani kita sebetulnya. Tenan itu. Menoleh pada nurani kita bahwa kalau diisyaratkan kanan itu tentang kebenaran dan kiri itu tentang kedzaliman atau kemungkaran, maka kita akan menoleh pada kebenaran. Kita akan menoleh pada kedzaliman itu atau kemungkaran itu. Betul itu Pak. Orang setegar-tegarnya manusia ketika mau berbuat mungkar, orang noleh tak tonton. Betul itu, saya akan melihatnya. Betul itu Pak. Saya dulu menguasai parkir itu dari kantor pos sampai 3 serangkai Pak, bayangkan. Saya kuasai daerah itu. Manis Pak. Tenang itu. Itu ketika saya akan menarik upeti, itu saya tulis kanan kiri. Dan itu saya lakukan hampir 11 tahun. Hidupku yang kayak ngono itu. Ini kalau ada kiai bejo saya tidak boleh bicara seperti itu. Tenang. Maka ketika saya akan berbicara masa lalu, yang ngapunten do kiai mesti begini. Gitu ya. Saya menguasai itu. Saya kuasai daerah itu sepanjang itu. Orang ini loh, saya paling menguasai hanya satu blok. Saya kuasai berapa kilo itu. Tenang. Saya masih menjadi apa? Kalau boleh dikatakan itu apa ini? Pemalang. Karena keamanan di wilayah yang sekarang di depan Mangkunegaran itu
Dulu ada toko Sabang, ada Bedil, ada Bola Dunia, itu semua tunduk dan taat pada saya. Tenan itu Pak. Ketika saya minta upeti dengan tangan kiri, saya belum pernah minta upeti dengan tangan nampani dengan tangan kanan. Itu saya noleh hati saya. Ternyata setelah saya kupas, saya OCI di usia yang 53 tahun ini saya noleh pada nurani saya bahwa tangan ini adalah kebenaran, kiri ini adalah kemungkaran. Tenang. Betul itu. Nah, inilah Bapak, hidup itu adalah proses. Bukan berarti kita tidak punya dosa loh. Tenang. Sekecil apapun lah. Sopo sing ngakoni umani, ngakoni ra ndek dosa. Saya akan melihatnya dan saya akan berguru padanya. Tenan ini. Aku ra ndek dosa, Pak. Apa mulai orang yang ini, Pak? Saya anyel ketika seorang itu mengatakan kecil bersenang-senang, muda bahagia, matinya masuk surga. Wah, aku ya. Benar. Asli. Jotos wae. Gampang meneh golek surga wae. Benar. Saya itu kecil bersenang-senang, Pak. Ngono. Mudanya berbahagia, matinya masuk surga. Gampang meneh. Iki tenan iki. Wis ngomong ngono kuwi ya mengeyem-ngeyem awake dhewe. Tenan itu. Pada prosesnya itu berat sekali, Pak. Ketika subuh penjunan harus sudah bangun. Kalau tidak mau dikencingi oleh setan ya, tak? Tenan itu. Harus sudah bangun. Lanjut, Pak. Ini tinggal sedikit, Pak. Lah, saya lanjutkan ya Pak Rukiman ya. Sebentar ya. Habiskan sebentar ya. Bahwa makna yang terkandung di dalam ihsan itu adalah kesempurnaan dalam beramal dan menjaga keikhlasan serta jujur dalam beramal. Ming kuwi tok njogono keikhlasan karo jujur kuwi tok. Kalau sudah bisa wis selesai, Pak. Wis selesai tenan. Dan senantiasa memaksimalkan pelaksanaan amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ora ono liya, hanya kepada Allah tok. Nah, itu orang ihsan yakin bahwa hidupnya tidak lepas dari pengawasan Allah. Yang terakhir, Pak, keadaan seolah-olah yang melihat Allah berarti apapun aktivitasnya kita menghadirkan Allah. Kita menghadirkan Allah dan Allah hadir di situ mesti. Maka kita akan melakukan sesuatu karena Allah dengan keikhlasan yang prima. Dengan apa? Dengan ini tadi, Pak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah. Mati pun untuk Allah, Pak. Gitu. Wis kalau sudah itu wis lepas tenan. Tolong, Pak, mulai sepulang dari sholat isya nanti sudah mempunyai visi dan misi. Wis itu tok. Terakhir. Nah, ini ya. Terakhir kesimpulannya. Kita tidak bisa memisahkan diri dari Allah. Hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Yen kuwi cita-citamu le, tenan iki. Kata Allah kepada saya katanya gitu. Ya, ini kayak kuwi cita-citamu le. Wis tot alammu ya ngono kuwi tenan. Ini tenan ini. Ini swarga cemopak. Swarga cemopak, tenan. Tinggalkan masa lalu. Masa lalu itu adalah sejarah, Pak. Sejarah yang harus ditinggalkan. Ojo mengingat masa lalu. Mas, jangan mengingat masa lalu. Kita tinggalkan saja masa lalu. Mari di sisa usia kita ini kita betul-betul penghambaan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seusia kita belum
menghambakan diri kepada Allah, kapan lagi? Saya yakin dia akan kecewa di alam kubur. Dia akan kecewa di akhirat. Itu Pak. Dan dia pantas mendapatkan apa yang telah diperbuatnya di dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada salahnya mohon maaf. Ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.